Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong saya agar saya bisa memahami jalan-jalan-Mu, memahami rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Jalan Tuhan yang disingkapkan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 2, ayat pertama sampai dengan yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkan nyala untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Sama seperti kita, pada awalnya pun Daniel tidak mengerti dan tidak memahami di area mana Tuhan akan memakai hidup Daniel. Untuk tujuan apa Tuhan akan memakai hidup Daniel, dan apa talenta serta karunia khusus yang Tuhan kerjakan bagi Daniel. Kemudian sesuatu terjadi, boleh dikatakan malapetaka terjadi atas semua orang pintar di Babel. Akankah Daniel berpangku tangan saja dan melihat kehancuran menimpa orang lain akibat kelaliman Raja Babel, ataukah Daniel akan bertindak? Kitab Daniel kemudian berkata dalam Daniel 2 ayat 16 sampai dengan ke-21, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Semua dimulai dari hati yang digerakkan karena kepedulian. Lalu Tuhan menjawab. Namun tanpa disadari oleh Daniel, Tuhan bukan hanya menjawab pergumulan Daniel saat itu. Tuhan juga menyingkapkan di area mana, dengan karunia apa, untuk tujuan apa Tuhan akan beracara di dalam hidup Daniel. Pengurapan kenabian yang luar biasa turun atas hidup Daniel, dan Tuhan memakai Daniel untuk tujuan mulia tersebut. Semua dimulai dari hati yang rela dan peduli. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri hamba-Mu hati yang rela dan peduli akan orang lain, supaya Engkau bekerja melalui hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.